Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mempelajari tentang solusi SPL atau sistem persamaan linear dengan menggunakan inverse matrix. Pertama-tama kita definisikan dulu sebuah matriks A dan B yang merupakan matriks sebarang berupa bujur sangkar. Jika A kita kalikan dengan B, hasilnya akan sama dengan B dikalikan A yang membentuk sebuah matriks I atau yang disebut dengan matriks identitas. Maka B merupakan inverse dari A atau yang biasa kita kenal dengan dalam bentuk A pangkat min 1. Ini disebut dengan A inverse atau matriks inverse. Kemudian matriks yang mempunyai inverse disebut dengan invertible atau matriks non-singular. Cara mendapatkan A inverse ada dua cara. Yang pertama, metode matriks adjoint atau determinan, menggunakan determinan. Yang kedua, menggunakan OBE. Kita lihat dulu bagaimana menemukan matriks atau menemukan inverse matriks dengan adjoint. Kita misalkan ini matriks A, ya. Kemudian A inverse dari matriks A ini memiliki rumus adjoint A per determinan A dengan syarat determinan A-nya tidak boleh sama dengan 0, ya. Kalau seandainya determinan A-nya sama dengan 0, maka kita tidak bisa mencari A inverse atau matriks A tidak memiliki inverse. Sekarang kita lihat dulu adjoint A itu adalah matriks kofaktor dari A. Ingat kembali atau lihat catatannya kembali bagaimana cara mencari ekspansi kofaktor. Jadi adjoint A ini terdiri dari kofaktor dari A, ya. Contoh, pada kolom pertama, baris pertama, elemen dari adjoint A ini merupakan kofaktor sepanjang baris pertama atau sepanjang kolom pertama. Ya, ini kofaktornya. Bisa dicari C11, C12 sampai C1n hingga Cnn. Kita ambil contoh, misalkan ini matriks A. Ya, kita akan mencari inverse menggunakan matriks adjoint. Kita cari dulu C11 berapa sampai C33. Kalau sudah diperoleh, maka cari determinan A dengan bisa menggunakan sarus atau menggunakan ekspansi kofaktor atau menggunakan OBE juga bisa, seperti yang telah kita pelajari pada materi sebelumnya. Nah, sudah diperoleh adjoint A, sudah diperoleh determinan A, tinggal dicari, maka A inverse-nya adalah 5/2, min 2, 2, min setengah, 1, 0, min setengah, 0, min 1. Berikutnya adalah mencari inverse dengan OBE. Ya. Nah, di sini jika matriks A adalah matriks persegi non-singular dan OBE terdapat A, dapat direduksi menjadi bentuk normal I. Ya. Jadi kita ubah dia menjadi I. Oke, kita ambil contoh. Kita langsung lihat contoh seperti ini. Jadi kita akan mencari inverse dari B. Ya, matriks B ini 2, 4, 4, 1, 3, 2, min 1, min 2, min 3. Dengan OBE, maka B ini kita sandingkan dia dengan matriks identitas. Kita lihat matriks B ini ukurannya 3x3. Maka kita sandingkan dia dengan matriks identitas. Tujuan kita nanti adalah melakukan OBE, mengubah B menjadi matriks identitas atau yang disebut yang biasa kita kenal dengan matriks baris tereduksi, ya, dengan elemen baris matriks elementer tereduksi. Jadi B ini matriks B nanti harus berubah menjadi
matriks I. Maka secara otomatis yang matriks I awalnya ini menjadi B inverse. Ya, itu operasi OBE yang melakukannya. Jadi seperti biasa, sasaran kita pertama itu adalah melihat matriks B yang mana kita upayakan dengan OBE berubah menjadi matriks I. Ya, yang I-nya bagaimana? I-nya mengikuti. Kita ambil contoh. Sekarang kita punya matriks B pada baris pertamanya itu adalah 2, 4, 4. Kita tahu bahwa untuk menjadikannya matriks I, kita harus menjadikan baris pertama, kolom pertama ini menjadi 1. Karena pada baris kedua, ya, angka pertamanya merupakan 1, maka kita ganti baris pertama ganti dengan baris kedua. Yang I juga mengikuti. Jadi hasilnya bagaimana? Hasilnya menjadi baris pertama 1, 3, 2, ya, diikuti yang di belakang juga 0, 1, 0, sedangkan baris kedua menjadi 2, 4, 4, di belakangnya 1, 0, 0. Berikutnya adalah melakukan operasi OBE sampai menghasilkan matriks I dan B inverse. Coba diperhatikan menggunakan OBE ini B inverse-nya sama hasilnya dengan menggunakan adjoint tadi, ya, sama dengan yang menggunakan adjoint. Ini contohnya menggunakan adjoint, contoh yang sama, hasilnya juga sama. Oke, saya ingin mengambil contoh, ya, mencari solusi SPL menggunakan inverse matriks menggunakan contoh kita sebelumnya. Ya, pertama-tama kita mempunyai SPL yang berupa AX sama dengan B. Maka kalau kita ingin mencari inverse-nya atau mencari solusinya, kita dapat mengalihkan inverse matriks A dengan matriks B. Tapi dengan syarat determinan A-nya tidak boleh sama dengan 0, ya, dan A inverse-nya adalah inverse dari matriks A. Ini syaratnya. Jika syarat tidak terpenuhi, maka kita tidak bisa melaksanakan untuk mencari solusi SPL ini. Jadi untuk mencari X sama dengan A inverse kali B. Ambil contoh lagi. Ini contoh kita. SPL-nya kemudian kita ubah ke dalam bentuk AX sama dengan B, kita peroleh A, kita peroleh X, dan kita peroleh B. Kemudian sesuai dengan rumus tadi, X sama dengan A inverse kali B, maka kita harus menemukan A inverse menggunakan OBE. Oke, kita lihat di sini matriks A kita sudah punya matriks A, kita sandingkan dengan I. Maka kita lakukan operasi baris elementer yang mana A, matriks A ini akan berubah menjadi I, ya. Kita usahakan dia, kita lakukan OBE dan kita ubah dia menjadi matriks I. Kemudian secara otomatis matriks I yang mendampingi A tadi akan otomatis berubah menjadi A inverse. Ya. Kalau sudah dapat A inverse, ya, dapat A inverse ini mungkin bisa kita ganti menjadi A inverse seperti ini. Kemudian kita masukkan rumus yang awal, ya, rumus awal yaitu X sama dengan A inverse kali B. Ya. Jadi X kita terdiri dari X1, X2, X3, A inverse yang di sini, ya. Kita kalikan dengan B kita tadi 910, ya, kita lakukan perkalian matriks biasa, maka kita peroleh nilai X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, X3 sama dengan 3. Sama hasilnya dengan contoh kita sebelumnya, ya. Di sini yang mencari mencari solusi SPL menggunakan aturan Cramer. X1-nya kita peroleh 1, X2-nya 2, dan X3-nya 3.
Saya harap semuanya dapat memahami penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.